Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita insya Allah akan masuk ke salah satu bab yang mulia dalam bab-bab akhlak atau dalam bab akhlak, yaitu bagaimana seseorang bertutur kata yang baik. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mukjizat terbaik Nabi Muhammad SAW dari sekian banyak mukjizat tentunya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang berisikan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Informasi tentang umat sebelum kita, dan juga baik orang yang selamat di antara mereka ataupun orang yang celaka di antara mereka. Demikian pula apa yang harus kita lakukan di masa kita sekarang, yang kita butuhkan dalam keseharian, dan juga informasi tentang apa yang akan diraih nanti di masa depan, di akhirat sana. Surga bagi orang-orang yang patuh dan baik, dan neraka bagi orang-orang yang membangkang dan juga suka bertutur kata yang kasar dan kotor. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap muslim agar mereka selalu saja menjaga seluruh sikap mereka. Salah satunya adalah menjaga tutur kata. Bagaimana tutur kata yang santun, yang ramah, yang baik, itu akan sangat berpengaruh kepada pribadi orang itu, dan juga berpengaruh pada lawan bicara. Orang-orang akan sangat nyaman berinteraksi dengan siapapun yang selalu bertutur kata yang baik, yang santun, yang ramah. Mungkin seseorang itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan paras wajah, postur tubuh. Tapi di saat lisannya selalu bertutur kata yang santun, yang ramah, yang baik, maka Allah akan tanamkan rasa cinta dan juga perhatian khusus dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin juga sebaliknya, ada orang yang sangat tampan, cantik, punya kelebihan paras wajah, dan juga mungkin kelebihan fisik, tapi lisannya tajam, lisannya kasar, suka mencaci maki. Maka sudah cukup Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Tidak usah berbicara, saudaraku seiman, dengan tutur kata yang kasar. Intonasi suara saja, di saat seseorang teriak-teriak dengan suara keras, sudah cukup membuat orang tidak suka. Oleh karena itu Islam datang, memerintahkan seluruh penganutnya, dimulai dari manusia terbaik, utusan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dalam firmannya yang diangkat oleh Imam Nawawi di awal bab kita ini, yaitu wakhfid janahaka lil mu'minin. Itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat 88, yang artinya, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Makna berendah hati di sini adalah merendah, bukan berarti menghinakan diri, tetapi yang dimaksud adalah tawadhu. Bagaimana setiap muslim dan muslimah dianjurkan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dianjurkan, walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang tokoh Quraisy di Mekah, walaupun beliau adalah seorang yang kaya raya, terutama setelah menikah dengan Khadijah dan sukses di bisnis beliau, walaupun beliau seorang raja, setelah di Madinah terbentuk negara Islam, dan akhirnya beliau menjadi pemimpinnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam kelebihan yang telah diberikan kepada Nabi SAW atau kepada nabinya, memerintahkan agar Nabi merendahkan diri. Artinya, menjaga tutur kata yang santun, menjaga sikap agar tidak arogan, tidak kasar. Maka ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang telah Allah berikan sekian banyak kelebihan. Bagaimana dengan kita yang mungkin kelebihannya tentu jauh lebih sedikit daripada apa yang diberikan kepada Nabi SAW. Tentu kita lebih pantas untuk harusnya mengikuti beliau dan juga merendah. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memastikan sebab kenapa Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW merendah, bertawadhu. Ya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan sebagai sunnatullah, sistem yang Allah ciptakan, kalau ada orang yang bersikap kasar, maka orang-orang tidak akan interaksi dengan dia.
Perhatikan yang mengikuti kajian kitab ini atau dalam kitab yang Anda pegang semua, dalam bab ini, bab ke-88, anjuran berkata baik dan berwajah ceria saat bertemu. Dalil kedua diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, walau kunta fadhan ghalidhan qalbi lam fadhu min hawlik. Sekiranya engkau wahai Muhammad bersikap keras, kasar, ya, dan berhati yang kaku, tentulah mereka akan menjauh atau menjauhkan diri dari sisimu atau sekitarmu. Ini salah satu hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah pentingnya dan efek daripada bertutur kata yang baik. Efek dan ya, hasil daripada seseorang itu merendah. Sekali lagi bukan merendahkan atau menghina diri di sini, tapi bertawadhu. Di saat ayat Allah Subhanahu wa taala ini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Shinkiti rahimahullah, beliau mengatakan makna dan berendah dirilah engkau hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaitu agar engkau berlemah lembut dalam bermuamalah, menuturkan kata-kata, menegur, menyapa, menasihati, memerintahkan, melarang, dan juga tawadhu'lah. Artinya engkau usahakan agar tidak terlihat karena engkau punya kedudukan maka engkau menindas orang, arogan, kasar, ya, maka sombong. Semua itu tidak ada dalam diri Nabi SAW. Itu maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam firman-Nya tadi yang saya bacakan, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ini potongan ayat tadi yang belum saya bacakan. Lalu ayat yang diangkat dalam kitab Riyadhus Shalihin langsung saksi bahasan, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bisa berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau itu bersikap kasar, lagi berhati yang kasar, keras, tutur kata yang kasar, baik dalam memberikan nasihat tadi, memerintah, melarang, ya, menyapa, maka pastilah mereka akan menjauhkan diri darimu. Ini jelas sekali makna kedua ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertutur kata yang santun dan memberitahukan tentang efek daripada tutur kata yang santun itu. Kalau engkau baik, makna ayatnya, maka pasti mereka akan ada di sekitarmu. Dan itu yang terjadi pada kehidupan Nabi SAW. Beliau dicintai oleh semua orang. Oleh para istrinya, oleh anak-anaknya, oleh teman-teman dan sahabatnya, tetangganya. Semua menyukai Nabi SAW. Tentu ada pengecualian orang-orang munafik misalnya. Atau orang-orang kafir yang belum mengenal beliau. Berapa banyak di antara orang-orang non-muslim di masa itu, mereka setelah mengenal Nabi SAW, mereka mengatakan dulu, Muhammad adalah orang yang paling aku benci. Wajahnya yang paling aku tidak sukai. Sukunya yang paling aku benci. Tapi setelah mengenal Nabi SAW, melihat akhlak beliau, maka subhanallah mengubah semua itu 180 derajat. Mereka masuk Islam dan mereka mengatakan, sesungguhnya sekarang justru ya agama Muhammad yang paling aku sukai, ya, wajahnya yang paling aku senangi, dan juga sukunya yang paling aku hormati. Ya. Ini cukup banyak tokoh-tokoh, suku-suku selain daripada Quraisy yang mengungkapkan perkataan-perkataan yang serupa dengan ini hanya karena melihat akhlak Nabi SAW. Dan subhanallah ini turun-temurun ya, diwarisi oleh para sahabat, diwarisi oleh para tabi'in, tabi'in, dan siapapun orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh sampai hari kiamat nanti. Mereka pasti akan bermuamalah seperti ini. Pada saat menjadi suami, mereka akan memiliki tutur kata yang santun, yang baik, bercanda, ya, menggembirakan hati istrinya. Begitu juga dengan istri, akan selalu bertutur kata yang santun, yang ramah, yang baik dengan suaminya. Bagaimana dia bisa dengan tutur katanya meraih hati suaminya. Dia bisa mendapatkan ridho suaminya, merupakan ridho Tuhannya. Begitu juga anak pada orang tua. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pahala bakti dengan orang tua dengan tutur kata yang santun. Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam Al-Qur'an tentang masalah itu. Walaupun orang tua dalam kondisi non-muslim, orang tua mungkin ya bermuamalah kurang baik dengan kita sebagai anak, tetap kita disuruh untuk bertutur kata yang baik. Jangan pernah ucapkan kalimat kepada mereka. Begitu juga orang tua pada anak. Bagaimana Nabi SAW
memberikan contoh kepada para sahabat, menciumi Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, bercanda dengan mereka, bertutur kata yang santun. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan sangat baik dengan para pembantu-pembantunya. Ya. Sampai digambarkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu 10 tahun. Ya, di rumah Nabi SAW dari umur 9 tahun sampai 19 tahun beliau mengatakan, aku telah bekerja di rumah Nabi SAW dan tinggal bersama beliau 10 tahun. Belum pernah sekalipun aku temukan Nabi SAW bertutur kata yang kasar, bersikap yang kasar dengan para istri-istri ataupun pembantu-pembantunya. Ini luar biasa. Sampai Anas bin Malik mengatakan, satu hari pernah Nabi SAW perintahkan kepadaku untuk membeli hajat beliau. Kemudian aku keluar dari rumah Nabi SAW dan bertemu dengan anak-anak yang sebaya dengan aku di pelataran masjid. Lalu pada saat mereka lagi bermain, aku pun terpengaruh untuk bermain dengan mereka. Tiba-tiba aku dengarkan suara dari belakangku mengatakan, ya Unais. Orang Arab, dalam retorika bahasa Arab, kalau ingin memanggil sayang pada orang lain, mereka menggunakan satu retorika namanya ismu tasghir. Memperkecil atau mengkecilkan, memperkecil nama seseorang. Misal contoh, Anas menjadi Unais. Panggilan ini adalah panggilan santun, panggilan sayang. Maka Nabi SAW pada saat pembantunya Anas ini lagi bermain-main, meninggalkan perintah dia. Tapi betul-betul Nabi SAW berikan contoh, beliau mengatakan, wahai Unais, panggilan sayang buat Unais atau buat Anas. Lalu kemudian Anas mengatakan, aku pun balik, aku melihat ternyata dia adalah Nabi SAW. Aku khawatir Nabi marah, tapi Nabi SAW tidak marah. Nabi SAW malah mengatakan, wahai Unais, ya panggilan sayang buat dia, ya selesaikan dulu hajatku. Baru kemudian engkau bermain. Lihat bagaimana tutur kata yang santun ini membuat orang sangat nyaman berada di sekitar kita. Dan sebaliknya yang tadi Allah jelaskan dalam surah Al-Imran 159. Hai Muhammad, kalau engkau kasar, ya baik lisanmu kasar, hatimu keras, misalnya sikap yang arogan, maka pasti tidak akan ada orang yang ada di sekitarmu. Mereka akan pergi semuanya. Tidak ada istri yang betah dengan suami yang kasar, suka mencaci maki, suka menghina, teriak-teriak dalam memerintah, dalam meminta sesuatu, dalam melarang. Begitu juga dengan suami tidak akan betah dengan istri yang kasar lisannya. Anak tidak akan nyaman dekat orang tuanya, walaupun orang tuanya pintu surga buat dia. Yang orang tuanya kasar. Orang tua akan langsung memvonis anaknya durhaka dengan bertutur kata yang kasar. Teman dengan teman, bawahan dengan atasan. Semuanya kapan menggunakan kata-kata kasar, maka akan seperti ayat ini. Al-Imran 159, pasti orang-orang tidak akan betah di sekitar kita. Ini poin yang luar biasa yang harus kita perhatikan baik-baik. Baik teman-teman sekalian, kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengangkat hadis pertama dalam bab 88 ini. Hadis nomor 698. Berbunyi dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamra, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Dan kalaupun kalian tidak menemukan, tidak mendapatkan setengah kurma itu, maka paling tidak dia bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang lembut, sopan, santun. Biarkan titel Anda sangat tinggi, harta Anda melimpah. Mungkin jabatan Anda pun sangat tinggi. Ya. Semua yang ada di sekitar Anda merasa Anda biasa, teman dia. Merasa nyaman. Tidak ada perasaan ya, merasa kaku misalnya, merasa tidak nyaman. Orang semua merasa nyaman karena ada saatnya keseriusan, ada saatnya bercanda, ada saatnya memberi. Maka semua itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Hadis pertama dalam bab ini mulia sekali. Bagaimana potongan hadis yang sangat pendek tapi luar biasa maknanya. Ada dua faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah perintah dari Nabi SAW untuk menyelamatkan diri dari api neraka dengan bersedekah. Dan Nabi SAW di sini tidak menggambarkan selamatkan diri kalian dengan api neraka, dari api neraka dengan bersedekah sebuah kebun kurma misalnya, atau sebuah rumah yang luas, atau mungkin beberapa ekor unta dan kuda misalnya. Nah, Nabi SAW sini mendatangkan contoh yang paling mudah. Orang miskin pun bisa bersedekah dengan apa yang Nabi SAW sebutkan, yaitu setengah kurma. Maknanya
kalau Anda punya sebutir kurma saja, jangan makan sendirian. Bagi dua, sedekahkan kepada orang lain. Kurma, saudaraku seiman, biasanya orang beli, ya, kalau dibeli ya, itu biasanya setengah kilo, 1 kilo. Tidak ada penjual kurma mungkin yang menjual kurma per butir. Ya, begitu juga Anda tidak mungkin membeli 1 butir. Karena memang kurma murah, ya, karena jenisnya banyak. Tentu ada jenis kurma yang mahal. Tapi kita bicara umumnya. Kurma itu, kalau 1 butir Anda datang mau beli ke sebuah toko, mungkin pemilik toko akan memberikan Anda cuma-cuma. Karena mudahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, selamatkan diri kalian dari api neraka. Dengan sedekah. Dan sedekah ini dengan sesuatu yang paling gampang. Kalau kita, misalnya Anda mengatakan, kita kan tidak punya kurma, Ustaz. Atau di Indonesia misalnya jarang ada kurma. Walaupun sekarang banyak ya. Melimpah, Masya Allah. Mungkin ada sebagian wilayah terpencil misalnya. Di pedalaman Irian, di pedalaman Kalimantan. Misalnya cukup jauh. Atau di wilayah manapun. Misalnya di Sulawesi, di Sumatera. Misal di Jawa ada tempat terpencil yang pedalaman mungkin tidak sampai padanya kurma. Oke? Apa yang Anda punya di sana? Buah-buahan misalnya. Mungkin ya. Seperti jambu misalnya. Biasanya jambu juga orang jual per kilo ya. Anda cuma mampu punya jambu. Jambu air kah, jambu biji kah, atau jambu apa. Contoh saja misalnya. Maka tetap jangan makan sendirian. Bagi dua. Mungkin di wilayah Anda, jagung misalnya ada. Mudah didapat, misal contoh. Atau apa saja. Yang kira-kira Anda bisa dapatkan, dan itu mudah buat Anda. Maka selamatkan diri dengan itu. Faedah kedua dari hadis adalah, ini saksi bahasan kita. Kalaupun mau opsi lain, atau tidak menemukan sedekah dengan sebutir kurma yang dibagi dua, maka kata Nabi SAW dengan tutur kata yang baik. Ternyata dengan bertutur kata yang baik ini, terhitung sedekah. Dan bisa mendapatkan penyelamatan dari api neraka. Coba Anda bisa bayangkan. Api neraka yang berkobar-kobar yang akan membakar dan menjadi inti penyiksaan. Ya. Sesuatu yang paling besar yang diancamkan bagi orang yang membangkang kepada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat adalah api neraka. Kata Nabi SAW akan didatangkan neraka pada hari kiamat yang ditarik dengan 70.000 rantai. Di satu rantainya ada 70.000 malaikat yang menariknya. Begitu besarnya neraka tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana dalam neraka itu taghayyuzan wa zafira. Ada suara, ada letupan-letupan, menakutkan sekali. Kalau kita tersentuh sedikit api dari korek gas di jempol kita saya sudah sangat panas. Bagaimana kalau seluruh tubuh? Tempat penyiksaan yang luar biasa. Orang walaupun belum pernah lihat neraka, maka kalau ditanya mau masuk neraka nggak, pasti jawabannya nggak mau. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menyelamatkan diri dari api neraka dengan tutur kata yang santun. Walaupun Anda marah, Nabi SAW kalau marah, seringkali cuma terlihat dari raut wajah beliau. Atau, kalaupun beliau menegur, maka beliau menegur dengan kosakata yang tepat. Tidak berlebihan. Sehingga akhirnya cukup memberikan peringatan kepada orang tersebut. Ini akhlak. Ini hal yang luar biasa yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Hadis yang kedua, dalam bab ini, urutan 699 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Dan kata-kata atau tutur kata yang baik itu terhitung sedekah. Tentu kedua hadis ini, hadis pertama tadi dan hadis kedua ini, 698 dan 699 dua-duanya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Hadis kedua ini memberikan gambaran kepada kita, ternyata setiap hari kita bisa lakukan ini. Setiap kali kita menyapa orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Misalnya. Atau kita tegur sapa dengan pasangan. Bagaimana kabar sayang misalnya. Sama anak-anak. Dengan santun dan ramah. Pahala semuanya. Pahala. Bisa menyelamatkan dari api neraka. Tadi hadits nomor 698. 699 Anda seperti bersedekah. Berapa banyak tutur kata yang kita bisa ucapkan dalam keseharian yang mendatangkan pahala yang melimpah. Karena terhitung sedekah. Menyelamatkan dari api neraka. Coba Anda bayangkan. Setiap hari kita akan ngomong, kita akan berbicara. Kita akan menyapa, kita akan menegur, kita akan menyuruh, kita akan melarang. Maka semua itu bisa kita gunakan untuk menjadi sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya.
Kemudian hadis yang terakhir yang diangkat beliau adalah hadis nomor 700 dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ini hadis ketiga dalam bab kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Artinya, jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya. Ada kesempatan segera lakukan. Meski engkau ya, hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Tunjukkan kegembiraan, keceriaan. Subhanallah, ada orang, atau banyak orang memang begitu ya. Karena seringnya ceria, maka tampak di wajahnya keceriaan itu. Kita nyaman interaksi. Ada orang karena kesehariannya selalu emosional, marah, maka juga nampak di wajahnya orang tidak nyaman. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran 2 poin penting, faedah. Faedah yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita agar jangan pernah menunda-nunda amal saleh. Walaupun kita anggap remeh. Mungkin karena kita anggap, oh cuma amal sunnah misalnya. Ini sekarang Ramadan. Dan kita sudah sebentar lagi insya Allah menutup Ramadan. Sudah di malam-malam terakhir, tanpa terasa. Sudah 21 hari berlalu. Saudaraku seiman, ada hadis Nabi SAW. Man shoma Ramadana thumma atba'u sittan min Syawal kana ka shaumid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh lalu dia ikuti dengan 6 hari dari hari Syawal. Sebentar lagi akan masuk Idul Fitri 1 Syawal. Insyaallah Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Dia ikuti puasa Ramadannya dengan 6 hari dari hari-hari Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Ada kesempatan lakukan. Jangan Anda mengatakan, oh saya kan sudah puasa sebulan penuh Ramadan, sudah cukup sunnah, nggak penting. Ya. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit, jangan perhitungan. Jangan menganggap remeh sebuah amal saleh. Ada kesempatan sedekah, ada kesempatan baca Quran, ada kesempatan berzikir, berdoa, membantu saudara muslim, menasehatin, mengingatkan, apa saja. Jangan pernah menunda itu. Dan selalu jadikan prinsip sebagaimana sering kami sampaikan di pengajian kami teman-teman sekalian. Dan itu saya jadikan sebagai prinsip hidup saya. Ya. Yaitu jadikan setiap kesempatan amal soleh yang kita kerjakan, itu adalah kesempatan terakhir. Anggap setelah ini kita meninggal dunia. Maka sangat baik kalau kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Ada kesempatan sedekah. Ada kesempatan zikir. Jangan ditunda. Karena bisa saja itu adalah amal yang terakhir. Dan siapa yang meninggal dunia, tentu kita semua akan meninggal dunia. Dalam kondisi menutup hidupnya dengan amal soleh, maka beruntunglah dia. Ini poin penting. Faedah kedua dari hadis adalah, ini saksi bahasan kita. Walaupun kata Nabi SAW, engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi wajah yang ceria. Kenapa suami itu selalu tegang dengan istrinya? Berapa banyak suami yang seperti itu? Sehingga pada saat dia keluar rumah, istrinya gembira. Karena merasa pada saat dia di rumah ketegangan yang ada. Tidak ada candaan, tidak ada cumbuan, tidak ada keceriaan. Tidak ada kelembutan, tidak ada kemesraan. Berapa banyak suami yang rasanya tidak ingin masuk ke rumah ketemu dengan istrinya. Karena setiap ketemu yang ada mata yang melotot, lisan yang kasar. Dan semua ini tidak boleh dalam Islam. Dilarang keras dalam Islam. Neraka itu penghuninya adalah orang-orang yang kasar. Orang yang keras. Ini termasuk dosa. Ini sudah kami jelaskan di salah satu dosa-dosa besar. Ya. Yaitu bertutur kata yang kasar. Jorok, kotor. Lisannya. Sebaliknya, ahli surga itu adalah orang yang lisannya baik, santun, ramah. Maka di sini bertemu dengan saudara muslim, tentu prioritasnya adalah suami, istri, orang tua, anak. Baru kemudian umumnya orang-orang. Dengan wajah yang ceria. Biarkan Anda menghadapi masalah yang besar, tapi orang tidak tahu Anda menghadapi masalah itu. Selalu yang kita tampakkan keceriaan, kegembiraan. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memang sengaja mendatangkan ujian kepada hamba-hambanya untuk menguji keimanannya. Ada orang yang membuat kita emosi, ada orang yang membuat kita marah.
Kadang-kadang kita berada di satu kondisi di mana memang mungkin kita harus marah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang datangkan ujian tersebut. Coba tenangkan diri, kemudian mengambil hikmah dari semua itu. Tetap merespon dengan wajah yang baik, tutur kata yang santun, teguran pun yang tepat sasaran. Saudaraku seiman, banyak sekali manfaat orang yang bertutur kata yang baik dan sopan. Jadi itu hadis terakhir dalam bab, ada 3 buah hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita akan coba lebih jelaskan ya, atau tambahan penjelasan dari yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu bertutur kata yang baik dan santun. Kalau Anda bertutur kata baik dan santun, Anda akan mendapatkan yang pertama sekali adalah Anda akan mendapatkan ya, pengampunan dosa dan juga penyebab masuk ke dalam surga. Dalam hadis Abu Shuraih radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada saat dia bertanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilul jannah. Wahai utusan Allah, tunjukkan padaku amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk ke dalam surga. Sahabat ini Abu Shuraih radhiyallahu anhu orang yang sangat cerdas. Dia bertanya agar selama dia hidup sebelum ajal datang, semua amalannya bisa membawa dia ke dalam surga. Tunjukkan aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, Inna min mujibatil maghfirah badrus salam wa husnul kalam. Ini indah sekali perkataan Nabi SAW. Beliau mengatakan, di antara sebab seseorang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menyebarkan salam dan, ini saksi bahasan kita, bertutur kata yang baik dan santun. Jadi ternyata subhanallah, bukan hanya seperti tadi yang kita jelaskan dari kitabnya Riyadhus Shalihin ini, kalau ternyata dia akan mengampuni dosa dan juga akan bisa menarik hati manusia. Tapi di sini dijelaskan juga bahwasanya bertutur kata yang baik menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Karena tadi Abu Shuraih bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku amalan yang bisa masukkan aku dalam surga. Nabi SAW di sini tidak membahas tentang masalah sholat, karena orang sudah tahu semuanya sholat itu. Tapi Nabi SAW sedang menyinggung sikap dan bermuamalah seseorang muslim kepada manusia. Muslim atau orang non-muslim tentunya. Bagaimana mereka bisa meraih pahala yang sangat besar dari orang-orang di sekitarnya dengan muamalah yang baik, dengan tutur kata yang santun. Perhatikan sekali lagi kata Nabi SAW, di antara sebab yang pasti mendatangkan pengampunan adalah menyebarkan salam dan ya, husnul kalam, perkataan yang baik dan santun. Juga dalam hadis lain yang menjelaskan bahwasanya perkataan yang santun bisa membawa ke dalam surga, selain hadis Abu Shuraih tadi radhiyallahu anhu, hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, di surga itu terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya nampak dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya nampak dari bagian luarnya. Dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Karena bersihnya, indahnya, transparannya. Ini sudah cukup menggambarkan bagaimana indahnya istana yang dijanjikan ini. Maka seorang Arab Badui bertanya, apakah kamar-kamar tersebut atau diperuntukkan untuk siapakah kamar-kamar tersebut ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, liman atabal kalama wa at'amat ta'ama wa adamas siyama wa salla lillahi billahi wan nasu niyam. Ya, artinya kamar-kamar istimewa itu di surga nanti disiapkan. Yang paling pertama adalah untuk orang-orang yang tutur katanya baik. Ini janji yang pertama. Ini orang yang pertama dijanjikan dapat kamar-kamar atau istana istimewa tadi. Atabal kalam, memang perkataannya baik, santun. Kemudian wa at'amat ta'am, memberikan makan orang lain, mentraktir orang lain atau berbagi makanan yang kita miliki. Kemudian wa adamas siyam, dan suka berpuasa. Lalu yang keempat, yang terakhir, wa shalla lillahi billaili wan nasu niyam, dan dia sholat untuk Allah di malam hari sewaktu orang sedang tidur. Subhanallah, keempat poin ini semuanya ada di masa training Anda di Ramadan.
tutur kata yang santun. Semua orang puasa disuruh berkata tutur kata yang baik. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau engkau sedang berpuasa satu hari, dan ada orang yang mengajakmu bertengkar, maka jangan dilawan. Kalau ada orang mengajakmu bertengkar, maka ucapkan, inni sha'im, inni sha'im. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Apa maknanya? Aku sedang mengikuti program pelatihan di puasa. Untuk tidak bertengkar dengan kamu. Sebulan penuh kita dilatih. Agar memiliki akhlak. Poin yang sangat luar biasa. Yaitu mengatur tutur kata yang baik. Yang kedua hadis ini adalah. Wa at'amat ta'am. Memberikan makan. Kita dimotivasi selama Ramadan. Man fattara sa'iman. Sampai membuka puasakan orang yang puasa. Karena lahu mislu ajri sa'imin garin yangkus min ajri sa'imin syai'a. Akan mendapatkan pahala orang yang dibuka puasakan tanpa diambil sedikit pun dari pahala atau dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Orang beribadah dari mulai azan subuh dia niat untuk menahan diri dari makan, minum, biologis walaupun halal dilarang gitu kan. Sampai maghrib dan dia membaca Al-Quran, berzikir dan segala macam. Anda bisa panen semua pahala itu dengan memberikan dia buka puasa. Mungkin Anda berkata, mungkin tidak semua orang bisa memberikan buka puasa. Di bayangan Anda harus siapkan satu paket makanan lengkap. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW oleh seorang sahabat mengatakan. Dia sambil mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa memberikan buka puasa. Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu. Yang membuka puasakan orang. Kepada seseorang, ya, yang memberikan buka puasa kepada orang walaupun sebutir kurma. Maaf. Walaupun seteguk air atau susu yang dicampur dengan air, ya, saya ulangi, Allah akan memberikan pahala ini membuka puasakan orang, panen pahala orang yang sedang puasa itu. Ya. Walaupun hanya dengan seteguk air atau susu yang dicampur oleh air, tentu susu kalau dicampur air sudah tidak terasa susu lagi. Tapi kalau begitu saja bisa berikan dan juga ya sebutir kurma. Artinya tidak ada orang yang tidak bisa melakukan ini. Di Ramadan ini berapa banyak ustadz-ustadz, para kiai, para da'i menyampaikan, ayo buka puasain orang. Rame-rame Masya Allah di negara kita. Setiap RT, RW mengadakan buka puasa. Rumah-rumah warga digilir untuk bisa menyumbang ke musola. Anda pun bisa ikut di kegiatan-kegiatan yayasan sosial dalam membuka puasakan orang. Hampir seluruh yayasan sosial sekarang menawarkan program ini. Kami pun menawarkan. Kalau Anda ikutin kemarin kami sempat live. Di Mekah ini pun kami buat program untuk buka puasain orang kerjasama dengan yayasan resmi yang ada di sini. Begitu juga di Indonesia kami sudah buat program dari awal Ramadan. Anda juga bisa buat program sendiri. Bagi yang berminat untuk mengikuti partisipasi di program ini, Anda bisa lihat di media kami di Instagram ada flyernya. Buka puasa di Indonesia, buka puasa di Mekah. Ini kesempatan mas. Kemudian wa adamas siyam, menjaga dan merutinkan puasanya. Ramadan sekarang melatih kita. Sebulan penuh Anda dilatih puasa. Kenapa selepas Idul Fitri seperti orang lepas dari penjara ibadah, nggak mau lagi puasa? Lakukan puasa-puasa sunnah. Cuma Anda punya uzur. Kalau Anda tidak punya uzur, maka puasa saja. Tuh Anda sudah terbiasa puasa ini. Perhatikan ini semua ada di Ramadan, luar biasa. Tutur kata yang santun, ya, memberi makan orang, kemudian juga merutinkan puasa, menjaga puasa, dan sholat pada malam hari sewaktu manusia tidur. Kita sekarang diperintahkan sholat. Tarawih, habis, ba'da isya. Kalau Anda tidak terbiasa sholat di tengah malam misalnya. Di Mekah sekarang, alhamdulillah Allah mudahkan bagi kami ada di sini. Semoga Anda juga satu waktu bisa hadir di sini untuk bisa beribadah kepada Allah SWT. Ada tarawih, ada qiyamul lail lagi. Semalam setelah pandemi cuma dikerjakan tarawihnya 10 rakaat, witirnya dihilangkan dulu, bukan dihilangkan, ditunda. Ya. Selesai sekitar setengah 11 malam, jam 11 malam, karena di sini sekitar setengah 9 azan isya. Kemudian setengah 1 malam lanjut lagi dengan qiyamul lail. 13 rakaat, witirnya di situ. Jadi total semua 23 rakaat. Sebelum pandemi, malah tarawihnya 20 rakaat, ditambah lagi qiyamul lailnya 13 rakaat. Saya saksikan sendiri semalam penuh masjid. Masya Allah, orang mengerjakan sholat. Jangan setelah lebaran ini, Idul Fitri, kita tidak kerjakan lagi sholat malam.
Mungkin ada mengatakan, kan Ustaz tarawih itu bisa dikerjakan mudah karena selepas ba'da isya langsung sholat tarawih. Baik, Anda tiap hari sahur. Tiap hari sebulan penuh dilatih bangun di waktu sahur. Ini waktu sholat malam. Jangan tinggalkan, kata Nabi SAW, jangan tinggalkan sholat malam karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Begitu juga bisa menyelamatkan dari api neraka. Disebutkan dari hadits Adi bin Hatim tadi, yang kita sudah bacakan hadisnya di awal-awal bahasan Riyadhus Shalihin tadi. Ibnu Battal mengatakan, mengatakan jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang kotor ya, dapat diancam dengan api neraka. Perkataan yang baik juga ini, selain menjadi pengampunan dosa, selain penyebab masuk dalam surga, juga akan menghilangkan permusuhan, kebencian orang. Ibn Battal juga mengatakan, di satu sisi perkataan beliau juga yang lain, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejelekan itu Muhammad dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang di antara engkau dan dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah. Membalas keburukan dengan kebaikan jika ada yang berbuat buruk. Ya. Jika seorang hamba melakukan hal seperti ini, Allah akan melindunginya dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekat karena tingkah laku yang baik. Dan ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh orang-orang beriman, tanpa terkecuali. Semoga apa yang kita bahas tadi, teman-teman sekalian, bisa memberikan manfaat kepada kita dan mengubah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan mungkin kalau tadinya buruk, kasar, keras, berubah, baik sebagai status suami, istri, anak, orang tua, atasan, bawahan, tetangga, teman, dan seterusnya. Semua itu akan sangat luar biasa kalau dikemas dengan kelemah lembutan. Ingatlah selalu sabda Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang diselimuti oleh kelemah lembutan, ma nazala linu fi syai'in illa zana, kecuali akan menghiasinya. Wa ma nuzzi'a min syai'in illa syana. Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan, nggak lagi ada kelemah lembutan, semuanya dengan kasar, kecuali akan merusaknya. Semoga Allah SWT menjaga kita agar selalu bertutur kata yang baik, santun, sopan, dan kita sudah rincikan panjang lebar tadi seperti apa. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan bila memang di masa lalu dulu ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam masalah ini. Intinya setiap kali kita belajar di momen-momen seperti ini, ya, artinya di setiap kali ada kesempatan pengajian misalnya, maka itu tujuannya adalah supaya kita jadi baik ke depannya atau lebih baik ke depannya. Kita tidak bahas lagi yang lalu biarlah berlalu. Kalau baik, alhamdulillah sekarang kita pertahankan, kita lebih lakukan yang lebih baik lagi. Atau kalau yang lalu buruk, maka kita sekarang berubah menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kalau ada benar teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.